Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan pengantar induksi matematika, yaitu materi notasi sigma. Materi ini adalah materi matematika wajib di kelas 11 semester 1. Melalui video pembelajaran ini, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yaitu kalian diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian notasi sigma, mampu mengubah notasi sigma ke dalam bentuk deret, dan yang terakhir mampu mengubah bentuk deret ke dalam bentuk notasi sigma. Jadi, apa sih notasi sigma itu? Kalian pasti sudah tahu ya, kalau ada perkalian berulang, contohnya di sini 2 kali 2 kali 2 kali 2. Perkalian di sini diulang sebanyak 4 kali. Perkalian ini penulisannya bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat 4. Lalu kalau ada penjumlahan berulang seperti ini, 5 tambah 5 tambah 5 dan seterusnya diulang sampai sini, diulang sampai 10 kali. Ini penulisannya bisa disederhanakan menjadi 10 kali 5. Nah, bagaimana kalau penulisan penjumlahan seperti ini? 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah dan seterusnya tambah 3n kurangi 1. Ini kalau disederhanakan penulisannya seperti apa? Kalau kalian lihat di sini kan ini deretnya berpola ya. Ini suku pertama dan suku kedua bedanya 3. Suku kedua dengan suku ketiga bedanya 3 juga. Berarti ini termasuk deret aritmatika ya. Deret ini penulisannya bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan sigma. Jadi apa sih sigma itu? Notasi sigma adalah notasi untuk menuliskan penjumlahan beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Jadi U1 atau suku pertama ditambah U2 tambah U3 dan seterusnya ditambah UN atau suku terakhir. Ini penulisannya bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Dengan di sini UK itu sebagai rumus deret ini. Dan di sini 1 mengikuti di sini 1, N mengikuti di sini N. Ini dibacanya seperti ini. Sigma dari UK yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Dengan K sebagai batas bawahnya, N sebagai batas atas, sedangkan UK ini sebagai rumus suku ke K deret tersebut. Biar lebih paham, berikut contoh menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Contoh yang pertama, sigma dari K kuadrat yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan 5. Ini kalau dibuat dalam bentuk deret, caranya kalian tinggal mengganti K di sini menjadi bilangan 1 sampai dengan 5. Jadi misalkan seperti ini ya. K kuadrat. Rumus UN-nya itu K kuadrat. Kita ganti K di sini. Yang pertama berarti gantinya dengan batas bawah, yaitu 1. Ganti dengan 1. Terus selanjutnya K kuadrat selanjutnya diganti dengan bilangan setelah 1, berarti 2. Dan seterusnya ini diganti dengan 3 sampai dengan batas atas yang diminta. Di sini yang diminta 5. Jadi sampai
5 kuadrat. Contoh yang kedua, sigma 2A tambah 3 dengan A sama dengan 5 sampai dengan 8. Ini sama seperti contoh pertama. Kalian di sini kan batas bawahnya A sama dengan 5. Yang diminta untuk diubah adalah A-nya. Jadi A di sini diubah jadi bilangan mulai dari 5 sampai dengan 8. Yang pertama di sini berarti A-nya diubah jadi 5 menjadi 2 kali 5. Ingat ya, 2A itu 2 kali A. Jadi kalau A-nya diubah jadi 5 menjadi 2 kali 5. Selanjutnya setelah 5 berarti 6. Jadi A-nya diubah menjadi 6 tambah 2 kali 6 tambah 3. Selanjutnya A-nya diubah menjadi 7 sampai A-nya diubah menjadi 8. Lalu di sini perlu ditambahkan 2 kali 9 tambah 3, apa tidak? Tidak perlu ya, karena di sini batas atas yang diminta adalah 8. Contoh yang ketiga. Sigma dari 3B pangkat 3 ditambah 2 dari B sama dengan 1 sampai dengan 6. Nah di sini yang akan diubah adalah B-nya menjadi bilangan dari 1 sampai dengan 6. Jadi yang pertama di sini suku yang pertama 3 kali B-nya diganti dengan 1. 3 kali 1 pangkat 3 tambah 2. Terus selanjutnya suku yang kedua berarti setelah 1 berarti kan 2. Nah diganti dengan B nya diganti dengan 2. 3 kali 2 pangkat 3 tambah 2. Selanjutnya diganti dengan 3. 3 kali 3 pangkat 3 tambah 2. Terus selanjutnya diganti dengan 4, 5 sampai dengan 6. 3 kali 6 pangkat 3 tambah 2. Contoh yang keempat, sigma dari 4T kuadrat dikurangi 3T. T sama dengan 5 sampai dengan 9. Di sini yang perlu diubah adalah T-nya. Diubah dari bilangan 5 sampai dengan 9. Sedangkan di sini T-nya ada 2. Berarti yang diubah juga keduanya ya. Diubah dimulai dari bilangan 5. Menjadi suku pertamanya berarti 4 kali 5 kuadrat kurangi 3 kali 5. Terus diubah jadi 6, terus 7, 8, dan yang terakhir 9, karena di sini batas atasnya 9. Ingat ya, ini yang diubah T-nya. 4 dan 3-nya itu tetap. Selanjutnya, kalau tadi menyatakan notasi sigma ke dalam bentuk deret, sekarang sebaliknya menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma. Ini langkah-langkahnya ada 2. Yang pertama, mencari rumus suku ke n dari deret tersebut. Terus yang kedua, mencari batas bawah dan batas atasnya. Sini diberikan contoh ada 4. Kita bahas mulai dari nomor 1 dulu. Langkah pertama adalah menentukan rumus suku ke n-nya. Kalau kalian lihat di sini,
Ini adalah deret apa? Ini kan bedanya sama, tetap di sini 2, ini 2, berarti kan merupakan deret aritmatika. Masih ingat ya deret aritmatika? Deret yang suku selanjutnya itu didapat dari penjumlahan suatu bilangan tertentu. Nah, kalau yang di sini berarti 2. Karena di sini bedanya tetap yaitu 2. Ini untuk deret yang ini A-nya sama dengan 3, A atau suku pertama, terus B-nya 5 kurangi 3, 2, UN atau suku terakhir sama dengan 35. Kita cari rumus suku ke N-nya. Untuk deret aritmatika sendiri, rumus suku ke N itu sama dengan A tambah N kurangi B dikali B. Tinggal kita substitusikan saja. A-nya ganti dengan 3, B-nya kita ganti dengan 2. UN-nya tetap ya, tidak usah diganti dengan 35. Karena yang akan kita cari di sini adalah UN-nya, rumus suku ke N-nya. Lalu kita operasikan, N dikalikan dengan 2, 2N kurangi 1 dikali 2, 2. 3 dikurangi 2, 1, ini 2N, 2N. Jadi rumus suku ke N nya 2N tambah 1. Langkah selanjutnya mencari batas bawah dan batas atas. Ini batas bawahnya adalah K sama dengan 1. Kenapa? Karena di sini kan kalau N di sini diganti dengan 1, 2 kali 1 tambah 1 hasilnya 3. Sama ya dengan suku pertama di sini 3. Jadi K-nya sama dengan 1. Nah, untuk mencari batasnya kita gunakan suku yang terakhir. Kalau tadi batas bawah gunakan suku yang pertama, untuk batas atas kita cari suku, kita gunakan suku yang terakhir. Tinggal kita substitusikan saja UN-nya dengan rumus yang sudah didapat tadi, 2N tambah 1 sama dengan 35, lalu satunya dipindah luas menjadi 2N sama dengan 34, 2 nya juga membagi 34 sehingga menjadi N sama dengan 17. Jadi batas atas yang didapat K sama dengan 17. Sehingga bentuk notasi sigma dari deret 3 tambah 5 tambah 7 tambah nya sampai dengan 35 adalah ini. Jadi sigma di sini dituliskan rumus suku ke N nya sudah ditemukan tadi. Ini kan 2N tambah 1. Nah, N nya diganti dengan bilangan apa saja. Pakai N juga boleh. Di sini saya gunakan K. Menjadi 2K tambah 1. Terus di sini dituliskan batas bawahnya. Ini K sama dengan 1. Terus batas atasnya 17. Ini pakai huruf yang lainnya juga boleh ya. Yang penting sama. Di sini K, berarti di sini juga K. Contoh yang kedua, 10 tambah 20 tambah 40 dan seterusnya ditambah 640. Seperti biasa, langkah pertama menentukan rumus suku ke N-nya. Nah, kalau dilihat di sini, ini merupakan deret geometri karena beda antar sukunya itu tetap atau rasionya itu tetap. Ini 10 ke 20 itu hasil dari perkalian dengan 2. 10 kali 2 20, 20 kali 2 40 dan seterusnya sampai 640. Jadi A nya atau suku pertamanya itu sama dengan 10, terus rasionya 20 dibagi 10 2,
Terus suku terakhirnya UN-nya sama dengan 640. Kita cari dulu rumus suku KN-nya. Untuk deret geometri, rumus suku KN adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1. Tinggal disubstitusikan, A-nya ganti dengan 10, terus R-nya ganti dengan 2. Ingatnya di sini sama seperti tadi, UN-nya tetap jangan diganti dengan 640. Karena yang akan dicari sini adalah UN-nya. Jawabannya boleh cukup sampai di sini saja. Atau bisa dilanjutkan lagi, dioperasikan lagi. Ini kan 2 pangkat N kurangi 1 itu sama aja dengan 2 pangkat N per 2. Lalu tinggal ini 10 nya dibagi dengan 2 menjadi 5 kali 2 pangkat N. Langkah selanjutnya mencari batas bawah dan batas atas. Batas bawah, di sini suku pertamanya 10. UN-nya rumusnya didapat 5 kali 2 pangkat N. Tadi kan sudah kelihatan ya di sini N-nya sama dengan 1. 5 kali 2 kan sama dengan 10. Jadi batas bawahnya adalah K sama dengan 1. Selanjutnya batas atas kita gunakan suku yang terakhir 640. UN-nya di sini kita substitusikan dengan rumus UN-nya sudah didapat 5 kali 2 pangkat N. Itu sama dengan 640. Kita operasikan. 5-nya kita pindah ruas dulu menjadi 128. Lalu 128-nya kita ubah menjadi bentuk 2 pangkat. Nah, 2 pangkat berapa sih itu? 128 2 pangkat 7 ya. Jadi N-nya sama dengan 7. Sehingga batas atasnya K sama dengan 7. Jadi bentuk notasi sigma dari deret 10 tambah 20 tambah 40 dan ditambah 640 adalah ini. Batas atasnya dituliskan di sini, yaitu 1, K sama dengan 1. Batas bawahnya dituliskan di sini, K sama dengan 1. Terus batas atasnya 7, dan di sini untuk rumus suku ke N-nya 5 kali 2 pangkat K. Contoh selanjutnya 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah seterusnya sampai dengan 144. Ini kan bukan termasuk deret aritmatika, bukan juga deret geometri. Karena di sini kan bedanya 3, di sini bedanya 5. Kalau dibagi ini ke sini dikalikan 4, ini di sini bukan 4 ya. Jadi bukan deret aritmatika, bukan juga deret geometri. Lalu bagaimana cara mencari notasi sigmanya? Kalau kalian lihat di sini kan ini 1, 4, 9, 16. Ini kan termasuk bilangan kuadrat. 1 sama aja dengan 1 kuadrat, 4 itu sama aja dengan 2 kuadrat, 9 3 kuadrat, 16 4 kuadrat, 144 12 kuadrat. Jadi kalau diubah menjadi bentuk notasi sigma itu sama aja seperti ini. Berarti rumus suku ke N-nya itu adalah K kuadrat. Karena di sini kan yang berubah itu di sini ya 1 2 3 4 5, sementara kuadratnya itu tetap dengan batas bawahnya di sini 1, terus
yang terakhir di sini batas atasnya, suku terakhirnya di sini 12 pangkat 2, jadi batas atasnya 12. Contoh yang terakhir, contoh keempat, sini ada 1/9 ditambah 1/16 tambah 1/25 dan seterusnya ditambah 1/289. Kita akan cari bentuk notasi sigmanya. Ini kan bukan termasuk deret aritmatika, bukan juga deret geometri. Lalu bagaimana cara mencari bentuk notasi sigmanya? Ini caranya sama ya, seperti nomor 3 tadi, nomor sebelumnya. Kalau kalian lihat di sini kan ini ada 9, 16, 25, 28, 9. Bilangan-bilangan ini kan termasuk bilangan kuadrat. 9 sama aja dengan 3 pangkat 2, 16 sama dengan 4 pangkat 2, 25 sama dengan 5 pangkat 2, dan 289 sama dengan 17 pangkat 2. Selanjutnya kita ubah 3-nya menjadi 2 tambah 1, 4-nya diubah jadi 2 tambah 2, 5 diubah jadi 2 tambah 3, 17, 2 tambah 15. Nah, dari sini, dari deret yang ini kan kelihatan kalau yang berubah itu ini ya, 1, 2, 3 sampai 15. Sementara 1/2 terus kuadratnya itu tetap sama. Jadi bentuk notasi sigmanya bisa dituliskan seperti ini. Sigma dari 1/2 tambah K kuadrat. Karena di sini kan yang bergerakan yang ini 1, 2, 3, 15, jadi kita ganti dengan K. Untuk batas bawahnya dimulai dari 1 dan batas atasnya, suku yang terakhir di sini 15. Nah, sudah paham ya? Oke, sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.